seperti Musal, Surat Al-Qadar. Kemudian Ketua PKM dan seluruh pengurus remaja masjid dan jamaah tetap masjid Surah Kampung Nasrani atau Insyaallah. Kemudian juga kemudian dan menghormati kepada seluruh jemaah Syiar Mahawasudu yang berdatangan dan seluruh kota Sawai dan sekitarnya. Alhamdulillah kita baru saja melaksanakan salat subuh berjamaah yang berkumandang azan darinya dilanjutkan oleh Tengku Muhammad Husin Esok. Beliau dari Masjid Syuhada Kampung Batitung. Kemudian yang mengimami salat kita tadi adalah Ustaz Fakhruddin ini. Beliau dari Masjid Jamil dan Jakarta. Dan insyaallah nantinya di bulan 30 menit depan kita akan sama-sama mendengarkan tausiah pada subuh yang berbahagia ini yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Ustaz Reo Majuni SPDI. Beliau dari Dayak Ibu Menteri. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Yang pertama yaitu kegiatan gerakan pemuda subuh Sabtu depan kita akan berkunjung ke Masjid Al-Aqsa Kampung Menasah Kota Luksumawe. Kami ulangi, untuk gerakan pemuda subuh Sabtu depan kita akan mengunjungi Masjid Al-Aqsa Kampung Menasah Kota Luksumawe, tempatnya di daerah Pajajaran. Kemudian untuk Syiar Mahawasudu untuk ahad depan kita akan kunjungi Masjid Darul Bahar Kampung Agung Barat Lampung untuk SMS ahad depan yang ke-505 kita akan kunjungi Masjid Darul Bahar Kampung Agung Barat Lampung. Kemudian pengumuman berikutnya adalah menyangkut dengan kunjungan Mahabbah Subuh keliling Aceh yang kedua. Insyaallah kita akan laksanakan nanti pada tanggal 1 Maret tahun 2024. Itu tepatnya hari Jumat. Kalau Allah mengizinkan, insyaallah nanti lepas Jumat, lepas asar, kita akan mengambil jalur tengah. Untuk tahap kedua, kita akan mengambil jalur tengah. Adapun masjid yang utama kita kunjungi yaitu Masjid Agung Benar Meriah yang ada di Simpang 3 Benar Meriah. Itu nanti berarti kita salat subuh pertama di situ hari Sabtu. Kemudian berarti tanggal 2. Kemudian di tanggal 3 ya, kita akan salat subuh di Masjid Agung Muhammad Takimul. Kemudian kita akan lanjutkan perjalanan nanti ke Gayobus atau Blangkejeren. Itu tepatnya di tanggal 4. Tanggal 4 kita salat subuh di Masjid Agung Blangkejeren. Dan tanggal 5 meneruskan perjalanan ke Aceh Tenggara. Kita akan sama-sama nanti yang ikut salat subuh berjamaah di Masjid Aceh Tenggara, Masjid Agung Kota Jane. Kemudian kita akan kembali nanti ke Gayolus, terus turun ke Penarun. Lewat Penarun kita akan ke Perlah, dari Perlah kita nanti endingnya pada hari terakhir itu tanggal 6 tepatnya kita nanti salat subuh di Masjid Agung Aceh Timur, yaitu Masjid Idi. Kemudian setelah salat subuh di Masjid ini kita akan sama-sama kembali insyaallah ke Luksumawe. Sekianlah untuk perjalanan kunjungan Mahabbah Subuh keliling Aceh tahap 2
yang insya Allah dulunya kita sudah berhasil melaksanakan tahap pertama pada bulan Juli tahun 2023 dengan mengambil rute dulunya pada Aceh Barat dan Selatan sampai ke Singkil Wali Jawa Jalan. Kemudian sebagai informasi tambahan pada bapak nanti yang ingin ikut nanti boleh mencari teman. Dan untuk kali ini kami memberikan boleh diikutkan keluarga dengan catatan pakai mobil pribadi. Ya. Dan nanti karena setiap mobil itu satu dianggap satu grup dan bertanggung jawab terhadap penumpang di mobil masing-masing. Ya, sebagaimana yang kita dulu pernah laksanakan di tahap yang pertama dulu. Demikian sebagai informasi tambahan, dan nanti sudah mulai mencari teman mau pakai mobil pribadi atau mobil sewa, silakan. Yang jelas saya akan terima pendaftaran nanti setelah pemilu, ya. Setelah pemilu baru nanti kita buka pendaftaran resmi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya kepada yang kami muliakan. Kami silakan dengan terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segenap puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat, nikmat, wabil khusus nikmat iman dan Islam yang terus Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat hidup sebagai hamba yang berbakti, berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita doakan kepada Allah, semoga terus selalu ditambah oleh Allah, tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Guru-guru kami, para alim ulama yang kami muliakan, orang-orang tua kami, dan seluruh jamaah salat subuh, ibu, bapak, adik-adik yang kami hormati dan kami sayangi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, situasi politik yang pertama sekali dihadapi oleh umat Islam adalah memilih pemimpin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menunjuk siapa orang yang akan menjadi pemimpin setelah beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menetapkan bagaimana cara kita memilih pemimpin setelah beliau. Sehingga para jamaah, situasi politik yang pelik sekali setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana umat Islam di saat itu menghasilkan seorang pemimpin yang berkualitas. Setelah dipastikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka kaum Ansar, yaitu orang-orang asli penduduk Madinah,
berkumpul di sebuah tempat yang bernama Saqafah Bani Sa'diyah, balai pertemuannya Bani Sa'diyah. Mereka memilih pemimpin untuk menggantikan Rasulullah, untuk mengurus kota Madinah, karena mereka berpikir setelah wafatnya Rasulullah, kaum muhajirin yang menyertai Rasulullah dari Makkah ke Madinah akan kembali ke tempat mereka masing-masing, yaitu ke Makkah. Maka di saat itu para jemaah, kaum Ansar menunjuk, mengangkat, membaiat Sa'ad bin Ubadah, salah seorang pemimpin suku di antara mereka, untuk menjadi khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata pengangkatan Sa'ad bin Ubadah ini diketahui oleh para sahabat Rasulullah dari kalangan muhajirin. Maka mereka langsung menuju balai pertemuannya Bani Sa'diyah. Datanglah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan beberapa sahabat terkemuka ke balai tersebut. Mereka memprotes pengangkatan Sa'ad bin Ubadah yang tanpa melibatkan kaum muhajirin. Lalu terjadilah diskusi, musyawarah yang panjang, yang agak pelik para jemaah. Sehingga dalam diskusi itu kemudian Umar bin Khattab mengusulkan agar yang menjadi khalifah adalah salah seorang daripada kaum Quraisy, dan yang paling utama menjadi khalifah adalah orang yang sering mengganti-gantikan Rasulullah menjadi imam salat di saat Rasulullah tidak mampu lagi mengimami salat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Maka disepakatilah para jemaah Abu Bakar untuk menjadi khalifah pertama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pemilihan pemimpin yang pertama di dalam Islam. Pemilihan pemimpin yang pertama dalam Islam dilakukan dengan musyawarah terbuka, yang tempatnya adalah Saqifah Bani Sa'diyah. Sedangkan pemilihan pemimpin selanjutnya setelah Abu Bakar, pada masa periode Khulafaur Rasyidin, di saat Abu Bakar bin Khattab akan wafat, beliau menunjuk penggantinya, yaitu Umar bin Khattab. Di saat Abu Bakar akan wafat, beliau menunjuk penggantinya, yaitu Umar bin Khattab. Artinya mekanisme pemilihan pemimpin kembali berubah. Di saat Umar sudah hampir mengakhiri kepemimpinannya karena pembunuhan yang dilakukan secara keji kepada beliau, di saat beliau sedang sakit, beliau menunjuk Dewan Formatur untuk memilih pemimpin untuk menggantikan beliau. Kembali lagi mekanisme kepemimpinan di dalam Islam berubah. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan para jemaah, di saat mengakhiri kepemimpinan beliau, juga beliau mengakhiri dengan keadaan yang tragis, yaitu ditikam di saat beliau memimpin salat, sehingga beliau tidak sempat menunjuk dan melakukan apa-apa, sehingga umat Islam kemudian kembali lagi memilih pemimpin dengan model yang pertama, yaitu dengan musyawarah terbuka, sehingga terpilihlah Sayyidina Ali karamallahu wajhah menjadi pemimpin. Ini adalah beberapa model mekanisme dalam menetapkan seorang pemimpin di dalam Islam yang pernah berlaku di masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian para jemaah, setelah Khulafaur Rasyidin, maka mekanisme penetapan pemimpin di dalam Islam berubah. Yang paling banyak adalah melalui penunjukan.
Karena setelah itu terbangun dinasti-dinasti keluarga, mulai dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, Fatimiyah di Mesir, dan dinasti-dinasti sampai diakhiri dengan dinasti Ottoman di Turki. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pentingnya arti kepemimpinan di dalam Islam, sehingga setelah Rasulullah wafat, para sahabat Rasulullah tidak langsung mengurus jenazah Rasulullah untuk dikuburkan, tetapi mereka lebih dahulu menetapkan pemimpin. Setelah pemimpin terpilih ditetapkan, baru Rasulullah diurus dan dikuburkan. Sehingga dalam sejarah kita tahu para jemaah, Rasulullah itu wafat di malam Senin, tapi beliau baru dikuburkan di malam Rabu. Setelah Abu Bakar resmi dibaiat oleh kaum muslimin di saat itu menjadi pemimpin. Maka memilih pemimpin di dalam Islam ini satu keniscayaan, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, dikeluarkan hadis tersebut oleh Abu Daud. Apa kata Rasulullah? Idza kharaja salasatun fi safari falyu'ammiru ahaduhum. Apabila ada 3 orang dari kalian keluar melakukan perjalanan seperti yang dikatakan oleh Abu Ali tadi, maka harus ada salah seorangnya yang menjadi pemimpin. 3 orang minimal kata Rasulullah, harus ada 1 orang yang jadi pemimpin. Apalagi sebuah bangsa yang besar tidak boleh pernah kosong daripada kepemimpinan. Maka umat Islam berkewajiban para jamaah untuk memilih pemimpin. Dan alhamdulillah, masa pemilihan pemimpin tersebut sebentar lagi akan datang. Pada tanggal 14 bulan Februari, tidak sampai 1 bulan lagi, kita akan memilih pemimpin untuk memimpin, mengurus keberlangsungan kepemimpinan, keberlangsungan pemerintahan selama 5 tahun yang akan datang. Maka di samping kewajiban kita untuk datang memberikan suara memilih siapa pemimpin kita, umat Islam juga diwajibkan untuk memilih pemimpin yang benar dan tepat. Tanya orang Islam para jamaah kan hanya bak TPS lalu kacoblos toh yang galak. Tapi kita umat Islam diwajibkan memilih pemimpin yang benar dan tepat untuk memimpin kita di masa 5 tahun yang akan datang. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita memilih pemimpin yang tepat? Islam mengajarkan seseorang, dikala dia ingin memilih pemimpin, dia harus menempuh beberapa tahapan. Ada langkah-langkah yang harus ditempuhnya sehingga dia mendapatkan pemimpin yang benar dan tepat. Kita tidak memilih pemimpin yang elektabilitasnya tinggi, karena belum tentu yang punya elektabilitas tinggi dia benar dan dia tepat untuk memimpin kita. Kenapa bisa demikian? Karena tergantung dia bagaimana bisa menampilkan dirinya, mempengaruhi orang lain sehingga orang lain menyukai dia, sehingga tinggilah elektabilitasnya. Tapi belum tentu menjamin bahwa dia orang yang tepat dan orang yang benar untuk memimpin kita. Maka yang kita pilih adalah orang-orang yang benar, adalah orang-orang yang tepat. Terserah setelah kita pemimpin, setelah kita memilih, dia benar atau kalah, terserah. Pokoknya kita memimpin yang memilih yang benar dan tepat.
Lalu apa langkah yang harus kita lakukan? Langkah yang pertama di dalam memilih pemimpin adalah ijtihad politik. Masyarakat yang terlibat dalam memilih pemimpin, yaitu penduduk warga negara Indonesia yang berumur 17 tahun ke atas tepat pada tanggal 14 Februari nanti, atau sudah menikah, wajib berijtihad, berusaha yang pertama untuk mengenali siapa tokoh-tokoh yang dimajukan untuk memimpin bangsa ini. Siapa tokoh-tokoh yang dimajukan untuk menjadi calon presiden kita? Wajib kita kenali. 01, periksa siapa yang menjadi paslon 01. 02, periksa siapa yang menjadi paslon 02. 03 juga pelajari siapa yang menjadi calon yang menjadi pasangan di paslon 03 tersebut. Kemudian setelah kita mengenal mereka, kita ketahui biografi mereka, siapa mereka, dari mana asal mereka, maka yang kedua, pada ijtihad politik yang berlangkah pertama ini, kita harus mengetahui track record mereka. Bagaimana mereka yang telah lalu, yang kau ikut iban, yang ke hana satu pulau, yang kau ikut orang-orang yang ke calon presiden kita nyokiban, yang lalu orang-orang yang ingin naik menjadi wakil kita di lembaga legislatif, bagaimana yang kau ikut datang? Apakah dia orang yang beriman? Apakah dia orang yang bertakwa? Apakah dia orang yang memiliki sifat siddiq yang jujur? Apakah dia orang yang memiliki sifat amanah? Apakah dia orang yang memiliki sifat tabligh? Orang yang aktif, yang partisipatif? Apakah dia orang yang memiliki sifat patanah, orang yang mempunyai tingkat kecerdasan sehingga dia mampu membawa kita kepada keadaan yang lebih baik? Periksa track rekornya para jemaah. Setelah track dan rekornya kita periksa, kita mengetahui, kita banding-bandingkan. Kemudian yang ketiga di dalam ijtihad politik yang harus kita periksa para jemaah adalah visi dan misi seorang pemimpin. Apa rencananya terhadap bangsa ini? Apa yang akan dilakukan oleh dia setelah dia memimpin bangsa ini? Bagaimana dia akan menempatkan kita setelah dia memimpin bangsa ini? Jangan sampai kita memilih pemimpin-pemimpin para jemaah orang-orang yang ternyata tidak punya program untuk melindungi kita. Orang-orang yang tidak punya program untuk melindungi terutama agama kita, untuk mengayomi kita, untuk mengarahkan kita kepada yang ma'ruf dan menjauhkan kita kepada yang munkar. Lihat visi dan misinya. Ini adalah bentuk ijtihad politik. Maka hanjut bertanya orang Islam para jamaah, wate tandai putlah budoh irumoh jak BTPF ho yang laga gambar tani atau ho yang dotnan nyan terpilih. Anjir. Karena apa siapapun yang kita pilih pada hari itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangankan sebuah pilihan yang mempengaruhi negara. Satu ucapan yang keluar dari mulut kita pasti akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min lafdin wa ma yalfadu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kata Allah. Tidak ada satu kalimat pun yang diucapkan kecuali pasti diawasi oleh raqib dan atid. Tidak ada satu tusukan pun yang kita tusuk di kertas suara tersebut para jemaah kecuali pasti diawasi oleh raqib dan atid.
malaikat mencatat. Kemudian nanti di yaumil mahsyar Allah akan pertanyakan itu kepada kita. Kalau kita memilih yang benar dan tepat, maka kita akan mampu mempertanggungjawabkan, terbebas dari dosa. Tapi kalau ternyata kita memilih yang tidak benar dan tidak tepat untuk memimpin kita, maka kita akan terus berdosa kepada Allah selama 5 tahun mereka memimpin kita nanti, para jemaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi ingat langkah yang pertama, ijtihad, berijtihadlah. Berusahalah untuk mengenali mereka, baik diri mereka pribadi, keluarga mereka, baik track record mereka, ataupun visi misi yang akan mereka sampaikan, yang akan mereka lakukan untuk kita setelah mereka terpilih. Kemudian langkah yang kedua para jemaah dalam memilih pemimpin, yaitu bermusyawarah, syura. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka dimusyawarahkan di antara mereka. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bermusyawarahlah terhadap urusan kalian, dan apabila kalian sudah menentukan sesuatu, maka serahkan kepada Allah. Maka apa yang setelah kita ijtihadkan tadi, yang kaluh kateliti ditanya kata mereka, kata tu so para paslonnya para jemaah, kata turi kiban awaknya yang kau ikut. Kemudian kita sudah pelajari visi dan misi. Jangan kita berpegang hanya pada ijtihad kita, tapi musyawarahkan hasil ijtihadkan kita itu, hasil ijtihad kita itu dengan orang-orang zawil ilmi wal hikmah, yang punya pengetahuan dan punya kebijaksanaan. Cari orang-orang yang punya pengetahuan, cari orang-orang yang berakal, yang punya kebijaksanaan, musyawarah dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala dikatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma khaba man istakhara wa ma nadama man istasyara. Tidak akan pernah gagal orang yang mau beristikharah, dan tidak akan pernah menyesal orang yang mau bermusyawarah. Maka guna musyawarah, kita duduk dan mempegah-pegah, baik tak indro. Ngan kau perlu dah pegah, ngan urung jarang, ngan urung mangai pun dah pegah pokoknya. Putih tanya mau urung mangai, menurut drone kau kutok. Karena putih tanya. Dan bertanya yang jarang dek dipengaruhi bu urung bangai, karena urung bangai raya tu oleh dom urung diaga menyokosong oleh ngan raya tu lagi urung pegah jamun tong kosong berbunyi nyaring asai kosong di raya tu, tapi monyona aso hanale raya tu, maka dek terpengaruh bertanya ngau urung raya tu, karena ikut ibri raya terpengaruh oleh bertanya karuh dia ikut kon dengan mereka. Tapi yang harus kita ikuti dalam bermusyawarah yang punya akal, yang kepalanya berisi dengan pengetahuan, yang hatinya berisi dengan hikmah kebijaksanaan. Musyawarahkan dengan mereka, pegah-pegah ngaurunya, tayang-tayang ngaurunya, kiban menurut pendapat urunya. Siapa mereka? Yaitu para alim ulama. Baik tak anggap ditanya tentang ulama buta politik, para jemaah. Jamun kan ulama kagum politik. Cuma bertanya saja kata yang udah ulama hanjit mau politik, karena kita sudah dipengaruhi oleh pikiran sekuler yang memisahkan agama dengan politik. Padahal jangan kan ulama kaum politik. Seandainya ulama tidak berpolitik, siapa yang memerdekakan bangsa ini, para jemaah? Siapa yang memerdekakan bangsa? Mungkin urangnya mentang berhadapan dengan Belanda, atau mentang berhadapan dengan Jepang, menyokong ulama yang siapa yang dahulu pernah turun di saat kepemimpinan Aceh itu sudah dikuasai oleh Belanda? Siapa yang turun mengorbankan semangat jihad masyarakat? Ulama. Tengku Syekh Idiro, ulama. Dia yang turun mengorbankan kita, para ulama-ulama Aceh. Maka tanyakan kepada mereka, siapa yang patut, yang baik, yang benar kita pilih menjadi pemimpin. Setelah langkah kedua kita tempuh, kita sudah berijtihad secara pribadi.
kemudian sudah bermusyawarah dengan orang-orang yang punya kecerdasan dan kebijaksanaan. Tapi belum cukup hanya sampai di situ. Karena berijtihad dan bermusyawarah hanya melibatkan makhluk, belum melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal baik dan buruknya sesuatu di masa yang akan datang tidak pernah diketahui oleh makhluk. Uronyo jud bagi tanya si A gota. Hari ini boleh kita melihat si B baik. Hari ini boleh kita melihat si C baik. Tapi siapa yang menjamin bahwa besoknya dia akan tetap menjadi orang baik? Jangankan orang lain, diri kita saja kita tidak bisa menjamin. Draw teman-teman hai dah jamin lagi tanya. Pukul singoh mentang je kurung god ne. Pukul singoh mentang je kurung beriman ne. Pukul singoh mentang je kurung yang bertakwa ne. Hai dah jamin. Maka tanyalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Anda berijtihad, setelah Anda bermusyawarah, beristikharahlah memohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal para jemaah 1 malam sebelum Anda datang ke TPS. Pajan aja TPS tanggai peblah puro. Malam tanggai peblahnya datanglah kepada Allah, menghadaplah kepada Allah, mohonlah petunjuk kepada Allah agar Anda ditunjukkan oleh Allah siapa orang yang benar dan orang tepat untuk memimpin Anda. Itulah yang Anda pilih. Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fi umuri kulliha ka surati minal Qur'an." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami beristikharah dalam setiap urusan kami seperti beliau mengajarkan kami terhadap Quran. Kiban Rasulullah itu pernah sahabat untuk selalu beristikharah, lagi itu pernah Quran gitu ya Jabir. Bagaimana Rasulullah mengajarkan Quran kepada para sahabatnya, begitulah Rasulullah mengajak sahabatnya untuk beristikharah terhadap setiap urusan. Lalu kenapa kita sekarang yang rajin baca Quran tapi lupa beristikharah? Sekian tahun sudah kita hidup. Berapa kali pemilu sudah kita ikuti? Padiga pemilu kan ikut di ron. Padiga na pernah istikharah dalam memilih pemimpin. Jadi pertanyaan. Lalu kita ingin melepaskan tanggung jawab? Tidak bisa. Karena rupanya di saat memilih pemimpin kita tidak pernah mempertanyakan kepada Allah. Tidak pernah berdiskusi dengan Allah. Tidak pernah memohon petunjuk kepada Allah. Jangankan kita sebagai umat biasa, kalau tidak menyerahkan kepada Allah, kalau tidak berdiskusi dengan Allah, kalau tidak memohon petunjuk kepada Allah, Nabi Musa saja dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah membaca para jemaah tentang Nabi Musa? Dikala Nabi Musa alaihi salam dipanggil oleh Allah untuk menghadap Allah di Bukit Tur Sina selama beberapa hari. Nabi Musa menunjuk saudaranya Harun untuk memimpin kaumnya. Tapi apa yang terjadi di belakang Nabi Musa? Nabi Harun tidak mampu mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh kaumnya, sehingga kaumnya dipengaruhi oleh Musa yang lain yang bernama Musa Samiri untuk menyembah anak sapi. Sehingga waktu Nabi Musa ugampung, setelah beliau turun dari Bukit Tur Sina, beliau mendapati sebahagian besar kaumnya sudah menjadi penyembah anak sapi. Kaguk gemah anu limo. Maka marahlah Nabi Musa kepada Harun, lalu Nabi Musa mengambil baju Harun, menarik baju Harun untuk memukulnya. Nabi Musa melaporkan kepada Allah, kenapa ini terjadi? Apa jawaban Allah pada jemaah? Wahai Musa, di saat kamu meninggalkan kaummu, kamu tidak pernah menyerahkannya kepadaku, tapi kamu menyerahkannya kepada saudaramu. Maka aku membiarkan mereka melakukan apapun. Bakal diserahkan Nabi Musa, Pak Nabi Harun.
Saupagah Nabi Harun urun hanagat para jemaah? Adakah di antara kita yang berani mengatakan Nabi Harun salah di saat itu? Adakah di antara kita yang mengatakan Nabi Harun orang yang tidak jujur, orang yang tidak amanah, orang yang tidak fatanah, orang yang tidak tabligh? Tidak ada. Karena itu sifat Nabi memang yang harus kita akui. Tapi kenapa beliau tidak bisa? Karena beliau diserahkan kepemimpinan oleh orang yang saat itu lupa bermusyawarah kepada Allah. Maka saya yakin dengan hakul yakin. Kalau kita lupa bermusyawarah dengan Allah, yaitu dalam bentuk istikharah. Kalau umat Islam Indonesia tidak beristikharah memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada siapa dia akan menyerahkan kepemimpinan, maka hakul yakin saya, Allah akan membiarkan kita dipimpin dengan cara yang tidak benar. Anak putih demo-demo teman. Akhir yang nabi rodro di drop. Anak putih kritik teman hati para jemaah di rodro di penjara. Undang-undang ITE di rodro di drop. UI pegot undang-undangnya nabi kita berkabar. Maka ini kesempatannya para jemaah. Tanyakan pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya minimal pada tanggal 14 nanti di bulan Februari, bangunlah Anda di waktu malam, kerjakan salat 2 rakaat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, ma khaba manistasara wa ma nadama manistajara. Tidak akan pernah salah orang yang mau beristikharah, dan tidak akan pernah menyesal orang yang mau bermusyawarah. Maka beristikharahlah setelah Anda berijtihad, setelah Anda bermusyawarah dengan orang-orang yang pandai. Kepemimpinan yang telah Anda pegang di dalam kepala Anda, siapa paslon yang telah Anda pilih dalam kepala Anda masing-masing, pertanyakan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Anda salat 2 rakaat dengan niat istikharah. Inilah 3 langkah penting para jemaah yang harus dilakukan oleh umat Islam. Apabila umat Islam meninggalkan 3 langkah ini, hantaten puput heboh langkahnya, hantaten legitanya berijtihad dalam memilih pemimpin, hantaten le tanyang-tanyang ba urung yang malim, ba urung yang cerdas, ba urung yang penuh hikmah kata-katanya, hantaten le tanyang ba Allah Subhanahu wa taala dengan kecerdasannya memilih pemimpin kita dengan mengutamakan kepentingan pribadi kita, maka terpilihlah pemimpin-pemimpin yang tidak baik untuk kita, siapapun kita. Maka wasiat saya para jemaah, terutama kepada orang-orang yang seprofesi pada saya, kepada tengku-tengku, kepada ustaz-ustaz, yang pertama, jangan memilih pemimpin karena kepentingan pribadi. Abang tak akui atau hana tak akui para jemaah, lebak kitanya tengku-tengku yang model pilih pemimpin karena kepentingan pribadi. Ustaz-ustaz yang memilih pemimpin karena kepentingan pribadi, walaupun pada dasarnya kenyo bertanya kalian buat pemimpinannya. Nah, calon legislatif tidak baru mau tunggu, hai tunggu. Nyo mau nyolong terpilih nyo baleron lung perot. Maka bodohlah tungkunya ajak masyarakat untuk memilih dia demi kepentingan pribadinya. Nah, itu gak boleh. Kepentingan pribadi itu gak boleh tunggu. Pribadi kok nyang deh. Walaupun bahnya kan pribadi nyona boleh jitu didik umat ilung. Jut ni didik ube baleron kagai lain ancu mendukuk di. Atau hidup di pemimpin. Yang baleron banjur mandi itu gak boleh. Jangan kita memilih pemimpin, hai kawan-kawan kontraktor mungkin, nyonaino. Jangan memilih pemimpin karena ada calon-calon yang menjanjikan proyek untuk Anda. Jangan Anda memilih pemimpin kepada calon-calon yang menjanjikan pekerjaan untuk Anda. Dia pilih pemimpin karena ibegahnya menyolong jet ke pemimpin, irona hobi proyek melheboh. Ini dengan wahai para kepala desa, jangan Anda pilih pemimpin karena mereka menjanjikan akan bangun jalan di desa Anda. Bek pilih pemimpin nirone karena itu gak hai padusi nyo menyolong terpilih suara lung le ino ba kampung dron ini nyolong utamakan kampung dron, jalan-jalan yang anak atfal lung atfal. Bek pilih pemimpin yang lainnya para jemaah. Karena mereka hanya memperalat kita
Itu anak katanya untuk mendapatkan kekuasaan mereka. Setelah mereka berkuasa, bantuan memang mereka berikan, tapi kejahatan yang mereka lakukan lebih besar daripada itu. Ipugot jalan pabisi igampung tanyo. Ipugot jalan bagampung tanyo. Tapi ipugot jalan bagampung tanyo 1 miliar dana untuk ipugot jalan melalui aspirasi 200 juta itu ipajuh kawaknya. 800 kegai ipugot jalan. Iyan 800 dalam ipugot jalan. Icok ke awaknya dalam terutuh tu. Icok kawak dalam terutuh tu. Icok kawak dalam terutuh tu. Akibat leher tu tinggal ke jalan. Jutlah jalan lagi apa lambak kun jamu ni tanya aspal Cipili baru he uro jalan kalageti. Ini apabila kita memilih pemimpin hanya karena kepentingan pribadi. Maka lihatlah yang lebih luas para jamaah dalam memilih pemimpin. Lihatlah memilih pemimpin adalah orang-orang yang punya sikap sayang kepada kita sebagai rakyatnya dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya kita doakan. Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamna. Ya Allah, jangan engkau angkat kepada kami pemimpin yang dengan sebab dosa kami orang-orang yang tidak sayang kepada kami dan tidak takut kepadamu. Dan penting sekali juga para jemaah dalam berijtihad. Tadi kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu memanjatkan doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina waj'alna fanadilla waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, nampakkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar. Kamulah kepada Allah para jemaah agar kita bisa melihat kebenaran sebagai sebuah kebenaran. Jangan sampai kita melihat kebenaran sebagai sebuah kesalahan, karena kita akan sesat. Nampakkanlah kepada kami ya Allah bahwa kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran dan kami mampu untuk memilihnya, kami mampu untuk mengikutinya. Dan nampakkan kepada kami ya Allah bahwa kesalahan itu adalah sebagai sebuah kesalahan, kami mampu meninggalkan dia, kami tidak akan mencoblos dia pada hari H. Wala taj'alhu multabisan alaina. Jangan engkau jadikan ya Allah dia abu-abu samar-samar terhadap kami sehingga kami mampu tersesatkan olehnya. Nyo penting. Disinilah orang muslim menempatkan diri, yaitu memilih pemimpin dengan menempuh 3 langkah tadi para jemaah, yaitu dengan berijtihad, kemudian bermusyawarah dan beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila 3 langkah ini kita lakukan, kita memilih pemimpin. Menang atau tidak menangnya pemimpin yang kita pilih, kita dibebaskan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hana mendosa itu. Hana menang itu kalau karena rupanya le awalain yang hana laganya cara memilih. Hana tanggung jawab kita. Kita sudah memilih yang tepat. Menang juga bertanya tidak bertanggung jawab, tetapi kita merasa bahagia. Inilah mungkin tausiah singkat para jemaah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan kepada kita untuk memperbaiki kembali bagaimana seharusnya kita umat Islam di dalam memilih pemimpin. Jangan kita meneruskan cara-cara yang telah lalu, yaitu mungkin dalam memilih pemimpin kita bermusyawarah dengan orang-orang yang sepatutnya tidak bermusyawarah dengan mereka, dan kita meninggalkan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak pernah beristikharah memohon petunjuk kepada Allah siapa yang seharusnya menjadi pemimpin. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.